Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya ketemu lagi dengan Ustazah di pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 4 hari ini ya. Apa kabar teman-teman semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali teman-teman hari ini ya. Baik teman-teman, hari ini Ustazah akan mengajarkan mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Nah, hari ini kita akan masuk di materi bersih itu sehat. Nah, sebelum itu, silakan teman-teman lihat di layar monitornya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, Ustazah mau ada satu siswa yang membacakan doa sebelum belajar. Apakah Gus? Ayo silakan maju membacakan doa belajar, Gus. Silakan. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni waj'alni minas sholihin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah Agus membacakan doa sebelum belajar. Insya Allah pembelajaran kita hari ini akan berjalan dengan lancar dan insya Allah bermanfaat untuk Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum itu Ustazah akan absen dulu untuk teman-teman. Silakan angkat tangan dan bilang hadir kalau hadir ya. Kalau nggak ada jangan bilang hadir ya. Oke, Rosnani. Hadir Ustazah. Baik, Yusuf. Hadir Ustazah. Acen. Hadir. Lukma. Hadir. Yarudin. Mayarudin. Wah, kemana Mayarudin? Izin keluar Ustazah. Ya, oke. Tapi ada ya. Rizal. Hadir Bu. Dan Sapri. Hadir Bu. Agus. Fitria. Hadir Ustazah. Helma. Helma. Kemana Helma? Izin ke toilet. Hadir Bu. Oh, hadir. Ada ke kantin Bu. Ada, Bu. Ada ke kantin. Nisa. Hairunisa. Hadir Bu. Oke, Naning. Hadir saja. Hayati. Nur Hayati. Hayati lelah Bang. Mana nih Nur Hayati? Kantin kayaknya, kantin. Isi. Oke, lanjut Rifandi. Sakit Bu. Rifandi sakit. Ya Bu. Sakit parut kasih. Hadir Bu. Hadir. Terakhir ada Harmino enggak? Ada suara. Izin enggak ada. Minumnya enggak hadir. Izin nggak hadir. Ya, kalau dia sakit nanti dijenguk ya. Dibawa Ya Ustazah. Ustazah. Oke, Sama-sama kalau pada gitu sekarang Ustazah. itu Agus, pokokmu itu tidak bagus itu Agus, miring sekali. Ayo diperbaiki dulu, Ibu. Ya, itu jilbabnya ayo kasih bagus. Acen dasinya dipakai, Cen, dasinya dipakai. Ayo semuanya Ustazah harap harus rapi. Silakan perhatikan di sebelah kiri meja, kanan meja, depan
depan meja, belakang meja, bawah meja, atas meja, semuanya pokoknya harus bersih ya. Ada sampah, ambil buang di tempat sampah. Supaya pembelajaran kita hari ini itu bisa maksimal dan teman-teman bisa konsentrasi. Boleh? Udah bersih, Bu. Bagus, mantap sekali kalau gitu. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari Iman. Oke, lanjut. Nah, supaya kita lebih cinta NKRI, kita menyanyikan lagu kemerdekaan dulu, boleh ya? Boleh, Bu. Oke, Ustazah akan sajikan video, teman-teman ikut bernyanyi bersama supaya lebih meriah. Agustus tahun 45. Hari kita, hari merdeka, Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. merdeka, Saling merdeka, tetap merdeka, melahirkan kita tetap sehat, sejahtera, Indonesia, tetap setia, bela negara, Terima kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, supaya semangat kita lebih membara lagi, semangat 45, kita ice breaking dulu mau ya? mau. Oke, jadi teman-teman lihat di layar, Ini kamar ulang. ice breaking. Jadi kalau Ustazah bilang suara tembakan, jawabnya apa? Dor. Ustazah, siap? 1, 2, 3. Suara tembakan. Dor. Dor. Suara tembakan. Dor. 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 Suara basoka. Bum. Bum. Suara basoka. Bum. Teman, jadi hari ini yang seperti belajar mengenai materi bersih sehat. Kita masuk di sub pertama, mengenal arti hidup bersih dan juga sehat. Nah, di sini ada KD yang harus teman-teman ketahui bersama ya, di mana ada 4 KD. Yang pertama adalah menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tata cara bersuci dari hadas kecil. Nah, kemudian KD yang ketiga yakni memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Nah, kemudian KD yang keempat, mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Ya, dan kemudian ada indikator juga, indikator pencapaian kompetensi yang akan teman-teman capai itu juga ada 4 poin ya. Yang pertama itu menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci. Kemudian yang kedua, memiliki perilaku bersih. Ketiga, menguraikan dan menganalisis tata cara bersuci dari hadas kecil. Dan yang keempat, membiasakan melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai ketentuan syariat Islam. Nah, di hari ini, di Bersih Itu Sehat, mengenal arti hidup bersih dan sehat, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Yang pertama, teman-teman itu diharapkan mampu menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Kemudian peserta didik juga harus mampu memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Dan yang terakhir, teman-teman itu diharapkan mampu mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan juga hadas besar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, dan Ustazah di sini akan membantu teman-teman untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, kita lanjut ya. Oke, silakan teman-teman lihat di buku siswanya atau teman-teman juga bisa lihat di layar. Di sini ada sebuah gambar. Ustazah mau masing-masing dari teman-teman mengamati gambar ini dan bisa menceritakan atau mengemukakan maksud dan tujuan dari. Nah, oke, kalau gitu Ustazah mau Helma, silahkan mengemukakan hasil pengamatanmu tentang gambar tersebut. Kira-kira gambar itu menceritakan tentang apa, Helma?
Eh, gambarnya kayaknya sedang mandi ya, Bu. Semua jawaban teman-teman itu betul. Jadi di gambar ini menceritakan seorang anak yang sedang mandi. Ya, nanti kita akan bahas mandi ini kenapa sih harus ditampangkan di sini gitu kan ya. Ya, jadi di sini penjelasannya. Jadi bersih itu artinya bebas dari kotoran. Sedangkan suci itu artinya bebas dari najis. Ya, Najis. najis ini adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin. Nah, najis ini pasti kotor, tapi kotor itu belum tentu najis ya, misalnya terkena tanah, tinta, cat, dan ludah gitu. Nah, jadi kemudian bersih atau suci ini dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Nah, hadas itu juga ada dua, yaitu hadas besar dan juga hadas kecil. Nah, contoh hadas besar itu seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Nah, cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Nah, jadi gambar yang tadi itu penjelasannya ini. Jadi, hilangkan hadas besar itu caranya dengan mandi. Nah, kalau kita mandi berarti kita sudah menghilangkan hadas besar. Ya, betul. Nah, kemudian hadas kecil itu contohnya buang air seni, buang air besar, buang angin. Nah, itu menyebabkan batal wudhu. Menghilangkannya dengan cara dicuci dengan air bersih, kemudian melakukan. Nah, sekarang Ustazah akan membagi kelompok. Masing-masing kelompok itu akan mendiskusikan mengenai arti bersih dan suci yang teman-teman pahami seperti apa. Kemudian presentasikan di depan kelas masing-masing. Boleh ya? Oke, kelompok pertama, Ensapri, coba kemukakan. Maksud dari arti bersih dan suci menurut Ensapri itu seperti apa? Bersih itu bebas dari kotoran, tidak ada kotoran yang melekat pada diri kita. Oke, mantap banget. Oke, sekarang supaya teman-teman lebih paham lagi tentang penjelasan bersih dan suci, silakan teman-teman simak video yang sudah Ustazah siapkan. Bersih badan, pakaian, dan tempat itu tidak hanya ketika melaksanakan sholat, akan tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan. Nah, di luar sholat pun badan kita juga harus bersih. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, peci atau topi, tas, sepatu, sepeda, bangku, meja, lemari rumah, dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya itu harus yang namanya bersih. Karena sekali lagi kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, kemudian kita akan belajar juga cara membersihkan najis. Nah, di sini ada sebuah gambar, silakan teman-teman amati. Jadi membersihkan najis itu contohnya ada darah, air seni, dan juga tinja. Itu harus menggunakan air mutlak, misalnya air sumur, air hujan, gitu kan ya. Kemudian caranya, air yang datang itu dikucurkan ke benda bernajis. Bukan najis yang datang ke air ya, tapi airnya yang datang ke najis gitu ya. Nah, kemudian juga cebok ya. Siapa yang nggak pernah cebok di sini ya? Jadi cebok itu contohnya Maya. Maya. Aduh Maya, katanya Ensapri kamu nggak gampang cebok Maya. Oke, jadi di sini ingat ya. Cebok atau Air jauh. Tapi suka ngintip ya. Maya baca cebok dengan daun, dengan tisu. Ya boleh.
Cebok membersihkan kotoran seperti istinja atau istinja ini adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan. Nah, cebok itu harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Nah, cebok itu dapat menggunakan apa? Air, menggunakan tisu, menggunakan batu, ataupun benda kesat lainnya. Tapi kan nggak enak ya kalau habis pup terus kita ceboknya pakai batu. Enak nggak? Enggak. Enggak lah, yang paling direkomendasikan adalah menggunakan air gitu kan ya. Nah, kalau kita cebok menggunakan air, Makan air. tangan mana yang dipakai? Tangan kiri, Bu. Ya, jadi kalau mau cebok pakai tangan kiri. Nah, sedangkan tangan kanan itu untuk kita Kiri. Untuk makan. kan untuk makan, kiri untuk cebok. Jangan dibalik ya, nggak boleh. Apalagi udah cebok pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri lagi, itu nggak boleh ya. Ustazah. Ya, lanjut ya. Sekarang Ustazah juga punya satu video lagi supaya teman-teman lebih bisa paham mengenai najis. Di sini. Najis ini cukup disiram dengan air, meskipun hanya 1 kali. Dengan catatan, air tersebut dapat merasap pada seluruh permukaan yang terkena najis. Najis hukminya adalah najis yang tidak memiliki sifat-sifat najis, yaitu warna, rasa, dan bau. Dan perlu diingat, airlah yang harus mendatangi najis, bukan najis yang mendatangi air. Contohnya seperti mencelupkan pakaian dalam ember berisi air yang bahkan kurang dari 2 kuah. Ya, baik. Jadi tadi adalah video yang menceritakan mengenai berbagai macam najis dan cara membersihkannya. Nanti akan ada pembahasan lebih rinci lagi dan lebih detail lagi mengenai najis ya, itu di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk teman-teman, banyak hal yang kita pelajari hari ini ya, mulai dari pembagian dari hadas besar, hadas kecil, kemudian bagaimana cara menghilangkannya atau membersihkannya, kemudian juga cara menghilangkan najis seperti apa, dan juga macam-macam najis. Ustazah harap teman-teman semua bisa paham ya atas penjelasan yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Nah, kemudian di sini untuk penutup kira-kira ada yang Paham, Bu. adakah yang ingin bertanya mengenai itu sehat? Oke. Kalau nggak ada, silakan teman-teman buka di halaman berikutnya. Di situ akan ada tugas atau pekerjaan rumah. Silakan teman-teman kerjakan di rumah secara mandiri dan Ustazah akan periksa minggu depan. Iya, Oke, Bu. baik. Oke, kalau Ya, begitu Bu. Ustazah akhiri pembelajaran kita pagi hari ini. Insya Allah apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang di sekeliling kita. Begitu, Ustazah pamit. Insya Allah kita ketemu minggu depan lagi. Kita ucapkan hamdalah untuk menutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.